Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Akila dengan NIM 23029148 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya ingin mewawancarai salah satu guru saya di SMA dulu untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan, yaitu mengenai strategi mengajar dan menghadapi situasi siswa. Boleh Zah perkenalkan diri dulu Zah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Nur Izzah. Saya mengajar di ICBS Payakumbuh, mengajar hadis untuk anak-anak SMA. Untuk pertanyaan pertama ya Zah, tentang strategi mengajar. Bagaimana cara Ustazah menentukan metode pengajaran yang tepat untuk setiap santri, dan apa strategi efektif untuk mengatasi kesulitan santri dalam memahami materi Zah? Jadi untuk mengajar itu sendiri, prinsip saya apa prinsip saja? Saya karena mau ngomong ke mahasiswa boleh. Jadi prinsip saya itu kalau ngajar itu bagaimana saya suka menjadi guru dan bagaimana saya suka kalau saya diajar oleh guru. Maka kalau ketika saya akan mengajar, maka saya akan mengajar sesuai dengan bagaimana kalau saya jadi murid saya begitu. Saya akan suka dengan itu. Jadi nggak ada pakai metode-metode khusus, tapi yang jelas butuh pendekatan dengan anak-anak, butuh banyak berbicara dan butuh lebih banyak mendengarkan. Kemudian menghadapi siswanya lagi Zah. Bagaimana cara Ustazah membangun hubungan positif dengan santri, dan bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan emosi pada santri Zah? Cara membangun hubungan dengan siswa itu saya lebih suka banyak bercerita, apalagi siswi-siswi ya, kan perempuan tuh lebih suka cerita, lebih suka didengarkan. Kemudian sesekali, apalagi kalau ini kan pelajaran hadis tuh membahas tentang ya bagaimana hidup gitu. Jadi lebih suka kalau mereka sudah mulai terbuka, mereka akan lebih suka banyak bertanya. Disitulah nanti kita akan bangun hubungan yang positif tuh di situ. Kasih nasihat, motivasi tuh udah mulai masuk. Tapi kalau bisa kita berjarak, tidak suka ngomong atau lebih banyak memberi hukuman, itu nggak akan bisa masuk. Apalagi untuk anak-anak remaja seperti anak-anak SMA tuh tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ustazah mengatasi kesulitan emosional santri tersebut ya? Tetap jawabannya tetap mendengarkan dulu, kemudian tidak mudah memberikan simbol negatif ke anak. Misal anak melakukan kesalahan, khilaf dan lain-lain gitu ya, kan banyak aja lah gitu ya, masalah anak SMA ini kan banyak ya. Jangan langsung dijudge, jangan langsung dikasih oh anak ini begini, sehingga nanti perlakuan kita kepada mereka yang bermasalah ini jadi berbeda. Tidak boleh seperti itu gitu. Jadi tetap menyamakan, tapi mungkin akan lebih banyak memberikan nasihat-nasihat gitu. Kemudian kita tahu ya, ada juga kan istilah children see, children do. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain atau dilakukan oleh guru. Kalau menurut saya ini bukan hanya untuk anak usia dini gitu ya, tapi untuk anak-anak SMA, SMP juga begitu. Mereka akan lebih suka dikasih nasihat kalau kita sesuai dengan apa yang kita omongkan. Tapi kalau berbeda, itu agak sulit untuk masuk. Kalau udah sulit masuk, sulit untuk dekat dengan anak. Akhirnya apa? Hubungan menjadi jauh, hanya sebatas di kelas aja gitu. Sedangkan saya ingin hubungan kami di luar ataupun di dalam itu tetap baik. Kemudian Zah, ke topik selanjutnya yaitu tentang motivasi dan pengembangan Zah. Bagaimana cara Ustazah memotivasi santri untuk mencapai tujuan akademiknya, dan apa strategi Ustazah untuk meningkatkan percaya diri pada santri tersebut Zah? Jadi saya kalau setiap kali mau memotivasi anak, selalu saya tegaskan kalau mau sukses dunia akhirat, dahulukan akhirat. Bahkan beberapa kali saya pernah menyampaikan di dalam kelas tuh untuk bikin planner hidup, bikin perencanaan hidup agar bertarget. Kalau hidup tuh bertarget, nggak ngalir gitu aja gitu ya.
kita punya tujuan, dan tujuan itu harus punya perencanaan yang bagus, yang matang. Walaupun kita tahu bahwa hasil itu Allah yang memberi gitu ya, tidak ada hak sama sekali sebagai manusia kita untuk memberi gitu. Tapi setidaknya kita harus ada jor-jorannya di ikhtiar gitu. Nah, salah satunya adalah perbaikan kualitas ibadah dulu. Kalau sudah kualitas ibadah baik, maka insya Allah yang lain juga akan baik. Begitupun ketika untuk meningkatkan kepercayaan diri. Selalu saya sampaikan di dalam kelas, anak-anak kalau mau bertanya, tanya. Jangan sampai nanti kalau sampai keluar kelas masih bingung gitu. Saya lebih suka ketika saya menjelaskan, selesai saya menjelaskan, anak-anak akan bertanya gitu, sehingga nanti muncul tuh kepercayaan dirinya. Atau beberapa kali juga saya sampaikan, setelah selesai materi semuanya, anak-anak boleh presentasi di depan, atau kita mencoba lewat diskusi-diskusi dan lain-lain. Jadi di kelas tuh nggak monoton gitu aja, oh anak-anak harus mendengarkan terus, tidak gitu. Jadi ada interaksi kedua belah pihak, ada dari gurunya, ada dari muridnya, ada. Nah dari situ nanti terbangunlah itu kepercayaan diri seorang anak. Karena kenapa? Dia bakal berlatih untuk berbicara, dia akan berlatih bagaimana dia harus berada di depan kelas, dia akan berlatih mengelola emosi, sehingga apa? Nanti lama kelamaan dia akan bisa belajar dan mengajar. Dia akan bisa belajar, dapat ilmu dari ustazahnya, kemudian dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Kan sebaik-baik manusia itu kan yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Nah, mudah-mudahan dari situ juga murid-murid saya juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian ke pengelolaan kelasnya lagi, Zah. Bagaimana cara ustazah mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan bagaimana cara ustazah menangani konflik antar siswa, Zah? Oke, di awal setiap tahun ajaran saya selalu menyampaikan kepada anak-anak untuk menyediakan kertas. Di situ disediakan untuk apa kertas itu? Itu tuh untuk validasi rasa sebenarnya. Apa yang mereka rasakan, apa yang kira-kira kurang dari pelajaran, apa kira-kira yang harus diperbaiki, apa kira-kira yang harus ditambahkan. Nah, di awal itu semuanya kita tahu. Bahkan kalau misalnya ada yang mau deep talk di situ lewat kertas, misalnya ada masalah-masalah yang dia tidak atau belum bisa menyampaikan di dalam kelas, dia sampaikan di kertas itu, sehingga hari pertama setiap ajaran baru atau setiap semester atau setelah mereka libur itu biasanya saya tidak mulai langsung belajar gitu, tapi mencoba untuk validasi perasaan anak-anak dulu lewat kertas. Kalau sudah selesai dengan lewat kertas, nanti kita juga ada tanya jawab di kelas, sembari saya juga akan memberikan motivasi dan nasihat-nasihat untuk memperbarui niat mereka lagi, agar belajar ini sebenarnya buat apa, agar mereka tidak terpatok pada ambisi dunia gitu, agar mereka tahu bahwa oh ternyata saya belajar itu memang karena saya ingin tahu, saya ingin menjadi lebih baik, dan semoga ini juga menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Insya Allah. Luar biasa ya teman-teman jawaban dari guru kita tadi. Sekian diskusi saya dengan guru saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.